Antikristus akan muncul di akhir zaman. Sebenarnya roh antikristus sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tetapi secara fisik ia akan menampakkan diri dan membuat banyak orang terkejut. Ironisnya, ada banyak orang-orang percaya yang akan tertipu. Nabi-nabi palsu sudah ada sejak zaman para rasul. Bahkan keberadaan mereka sudah dari masa perjanjian lama. Tidak hanya nabi-nabi palsu, tetapi rasul-rasul palsu pun hadir juga di masa para rasul memberitakan Injil. Seorang nabi bertujuan menyampaikan pesan-pesan, ataupun perintah-perintah Bapa di sorga untuk umat manusia, khususnya orang-orang percaya. Rasul-rasul merupakan murid-murid dari Tuhan Yesus. Mempunyai tugas yang tidak berbeda dengan para nabi. Menyampaikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika di muka bumi. Bila para nabi dan rasul adalah pembawa pesan, maka nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu pun juga merupakan pembawa pesan. Jika para nabi dan rasul bertujuan meneguhkan dan mengajarkan kebenaran terhadap orang-orang percaya, para nabi dan rasul palsu justru menyesatkannya. Yang berarti apa yang mereka kerjakan berlawanan dengan apa yang para nabi dan rasul kerjakan. Tetapi pesan dari siapakah yang hendak disampaikan oleh para nabi palsu dan rasul palsu ini? Di dalam Taurat ada suatu perintah yang tertulis, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Kata Allah berasal dari bahasa Ibrani, Elohim. Kata yang sama dengan Kejadian 1, ayat 1. Elohim tidak lain adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang hendak kami katakan di sini adalah, ada yang namanya Elohim asli, tetapi ada juga yang palsu. Terlihat seperti Elohim pencipta langit dan bumi, pada kenyataannya tidak. Terlihat mengajarkan kebenaran, tetapi justru menyesatkan. Begitu pula dengan nabi-nabi palsu. Terlihat seperti nabi-nabi utusan Yahwa Elohim, pada kenyataannya tidak. Rasul-rasul palsu terlihat seperti murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya tidak, alias palsu. Mereka akan terlihat mengajarkan apa yang tertulis di Alkitab, tetapi pada kenyataannya justru menyesatkan. Karena mereka adalah serigala berbulu domba, yang berada di dalam kawanan domba, yang memakai kitab suci yang sama, tetapi dengan pengertian yang dibelokkan. Karena nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu adalah pembawa pesan, yang tidak lain berasal dari Elohim palsu. Sosok antikristus adalah antitesis Kristus. Mempunyai misi yang bertolak belakang dengan Tuhan Yesus Kristus. Antikristus berasal dari bahasa Yunani, Antekristos. Kata Yunani Antekristos berasal dari dua akar kata. Kristos, yang artinya Kristus, atau yang diurapi. Dalam hal ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kata Yunani, anti. Kata anti dapat berarti bertentangan, atau melawan. Akan tetapi kata anti juga dapat berarti, berada di tempatnya. Jadi kata Yunani Antekristos dapat berarti seseorang yang berada di tempatnya Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebenarnya bukan. Seseorang yang terlihat seperti Tuhan Yesus Kristus, bertingkah laku kelihatan penuh dengan kasih, tetapi sebenarnya penipu. Karena ia adalah Kristus yang palsu, walaupun terlihat asli. Sama seperti Elohim palsu yang terlihat pencipta langit dan bumi, tetapi pada kenyataannya tidak, melainkan palsu. Di akhir zaman seorang pembinasa keji, yang tidak lain adalah sosok antikristus itu sendiri, akan berdiri di suatu tempat yang kudus. Matius 24 ayat 15 menurut pandangan kami paralel dengan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Kata lawan, adalah sosok antikristus, atau Yesus Kristus yang palsu, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan kata Allah di ayat ini menurut suatu sumber, sebenarnya terdiri dari dua kata Yunani yang berbeda. Kata theon, dan kata theos. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kata theon dapat berarti Yahwa, dan kata theos dapat berarti Elohim. Jadi ayat ini dapat diartikan sebagai berikut. Yesus Kristus yang palsu akan meninggikan dan menyebut dirinya sebagai Bapa di sorga. Bahkan ia akan duduk di suatu tempat kudusnya Bapa di sorga, dan ia juga akan menyatakan dirinya sebagai Elohim.
Iblis adalah bapa dari segala dusta yang ada di muka bumi ini. Ia adalah penipu yang tujuannya menipu dunia, khususnya orang-orang percaya. Sejak dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman tujuan utamanya tetaplah sama, yaitu menyesatkan orang-orang percaya. Ketika akhir zaman tiba, Iblis, sang antikristus, atau bisa juga diterjemahkan, Yesus Kristus yang palsu, akan datang menipu dengan tipuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut pandangan kami ia akan menyamar dan menyatakan dirinya sebagai Bapa di sorga, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Sang Tritunggal. Ia akan memperlihatkan wujudnya sebagai sosok yang bisa dilihat, dan kemungkinan bisa disentuh. Banyak orang-orang percaya yang akan tertipu, yang lemah imannya dan kurangnya pengertian akan kebenaran firman. Marilah kita berdoa, biarlah hikmat yang berasal dari Roh Kudus sajalah yang menyertai ketika hari itu tiba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.